Nah, setelah kita tadi tahu kenapanya harus menanam, kita mulai tadi ya, kita ulangi lagi dari pendapatan kita untuk isi lumbung simpan, sisanya untuk makan. Kalau sudah penuh, masuk ke lumbung lindungi, sisanya untuk makan. Kalau sudah penuh, kita isi lumbung tanam supaya nanti tanamnya ini bisa tumbuh dan hasil tumbuhnya ini bisa memberi makan kita dan membiayai gaya hidup kita gitu ya. Dan pasti sisanya banyak, kalau masih banyak digulungkan lagi supaya terjadi pelipat gandaan lagi. Nah, ini adalah tempat kita menanam ya, pelipat gandaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang sering ditanyakan, saya harus tanam di mana gitu kan. Nah, menurut saya ini ada 5 pot lah yang harus kita isi ya. Nah, menanam uang itu di 5 tempat ini. Satu, di investasi yang terbaik adalah ilmu. Ya, jadi sebelum melakukan investasi apapun, investasilah di ilmu. Ya. Kemudian sediakan pot yang aman ya. Ciri-cirinya hasilnya 4-10% per tahun. Tuh, nanti pertanyaannya kalah dong dengan inflasi. Ya, karena ini tujuannya bukan untuk mengalahkan inflasi kalau yang ini untuk mengamankan. Ya. Dengan kemungkinan berhasil risiko R itu 95-100% ya. Kemungkinan berhasilnya sangat tinggi, tapi bunganya mungkin kalah dengan inflasi. Kemudian pot yang tumbuh, ini ciri-cirinya hasilnya 8-20% per tahun dengan risiko 50-95% ya. Risikonya bisa 50-50 ya. Ini alokasinya sekian persen, dan yang sekian persen ini masuk ke yang pesat itu ciri-cirinya hasilnya di atas 20% per tahun dengan risiko 50-50 ya. Dan pot yang kelima adalah kemewahan. Nah, selama kita belum punya sesuatu yang tumbuh dan belum menghasilkan apapun, pot yang mewah ini boleh diabaikan, disimpan dulu ya. Yang penting 4 pot yang di depan. Nanti ada pertanyaan berikutnya, kalau gitu berapa persen X, berapa persen Y, dan berapa persen Z? Nah, jawabannya nanti setelah kita bahas beberapa hal dulu. Tapi intinya adalah sesuai dengan umur ya, umur kita. Sebenarnya ada satu lagi berdasarkan berdasarkan kemampuan kita menanggung risiko, tapi saya lebih suka menggunakan umur gitu, karena kalau kita pakai risiko biasanya banyak yang tidak tercapai keinginan untuk tumbuhnya. Sebelum kita bahas kendaraan investasi, apa aja sih yang aman, apa aja yang tumbuh, dan apa aja yang pesat, kita bahas dulu satu mitos atau fakta tentang investasi ya. Jadi mitos yang paling sering saya dengar adalah semakin tinggi risiko, semakin tinggi imbal hasil. Sebenarnya risiko itu relatif. Semakin tahu ilmunya, maka risikonya semakin berkurang. Seperti contohnya naik mobil F1, untuk orang awam sangat berisiko, tapi buat Lewis Hamilton tidak, karena dia sudah tahu ilmunya dan sudah sering melakukan gitu. Sama investasi juga gitu, berisiko bagi yang tidak tahu caranya dan tidak pernah melakukan. Nah, yang kedua adalah main saham itu kayak judi, jadi jangan mikir. Nah, semua tergantung niat ya. Kalau investasi itu sebenarnya beda dengan judi. Kalau beli saham berarti ikut memiliki bagian dari kepemilikan perusahaan. Kalau judi tidak perlu lihat perusahaannya bagus enggak, pengurusnya amanah enggak, berprospek enggak. Tapi kalau investor harus, seperti cerita Siti Khadijah yang mempercayai investasinya dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi dia harus lihat ini pengurusnya amanah enggak, prospek enggak, kuat enggak gitu, yang didagangkan bagus enggak gitu. Jadi enggak asal ya, beda dengan judi. Judi itu untung-untungan. Nah, kemudian yang ketiga, asuransi pendidikan itu investasi. Nah, sekali lagi asuransi bukanlah investasi, mau apapun namanya. Terserah kalau Anda punya pendapat lain ya. Tapi kalau menurut saya asuransi ya bukan investasi. Kemudian beli reksadana apa aja deh, merem aja untung. Nah, ini tidak semua reksadana itu sebenarnya dikelola dengan baik. Buktinya ada reksadana yang ditutup dan dibubarkan paksa oleh pemerintah. Ya, kalau nggak percaya nanti lihat, saya akan tampilkan beberapa reksadana yang sempat ditutup ya. Saya investasi X aja, anu aja, ini reksadana apa-apa gitu, karena si ahli itu bilang bagus.
Nah, sebenarnya setiap orang beda ya kondisi keuangan dan kesanggupannya menerima risiko. Jadi investasi yang bagus buat si ahli itu belum tentu bagus untuk kita gitu. Ya, mau dia perencana keuangan sudah berpuluh-puluh tahun, mau dia ahli bisnis apa segala macam, ya beda. Jangan disamakan kondisi keuangan dan kesanggupan menerima risiko. Tapi sebaliknya ya, kalau cocok ya syukur, kalau enggak ya memang kalau kita ngikutin terus kita rugi, dia mau tanggung jawab? Enggak kan? Nah, untuk menanam uang tadi kita sudah bagi ada 5 pot. Untuk sementara sebelum ada yang tumbuh, kita fokus di 4 pot ini.